sumber protein itu kebutuhannya berbeda-beda. Kita lihat juga nih dari kebutuhan tingkat atletnya itu seperti apa. Misalnya dia itu berlatih ringan, rutin berlatih setiap hari, atau misalnya pada saat dia remaja, atau atlet yang benar-benar memerlukan otot. Ini biasanya atlet dewasa ya, dia memerlukan otot. Kalau misalnya di POPB itu kan U15, mungkin dia sedang tumbuh dan kebutuhannya itu sehari proteinnya 1,5. Berat badannya dia berapa dikalikan dengan 1,5. Maksimal 6 cm. Tapi bisa juga di bawah dari itu. Maksimalnya adalah 6 cm. Dan pertumbuhan paling pesat laki-laki itu perkembangan. Kita lihat dari definisi dari pertumbuhan itu apa dan perkembangan itu apa. Bisa dilihat untuk definisi pertumbuhan itu adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel, dan biasanya dia sifatnya itu tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible, serta dapat diukur, bisa dinyatakan dengan grafik dan angka. Kita akan berbagi pengalaman mengenai pengaturan gizi sebelum, selama, dan sesudah latihan. Berat badan sebelum latihan. Bisa timbang berat sebelum latihan adalah karena untuk melihat nanti setelah latihan berapa penurunan berat badannya, karena akan berkaitan secara tidak langsung dengan pengeluaran cairan tubuh. Sebelum latihan dia nanti ditimbang. Jadi saya punya atlet ya, Dok. Kemudian di awal pertama kita tes itu di bulan apa ya? Waktu itu kalau nggak salah di bulan Februari ya, Januari atau Februari gitu. Dia punya tinggi 170 cm dan berat 43 kg. Kemudian saya per 3 bulan tes perkembangan si atlet pertumbuhan. Ya, kemudian dia ada peningkatan jadi 170 cm menjadi 176. Apakah ada makanan lainnya yang dia konsumsi? Kalau menurut pengamatan saya dan berdasarkan kenyataan sih, memang dia makanan favoritnya karena keterbatasan. Dalam tanda kutip ya, karena keterbatasan terpaksa dia mengkonsumsi seperti itu gitu. Gitu. Jadi nutrisinya, asupannya itu lebih banyak dari cilok dibandingkan asupan-asupan lainnya gitu. Bisa dikatakan seperti itu karena keterbatasannya. Karena ada juga yang cabang bela diri kan, yang cabang bela diri. Nah, cabang apa mas? Pencaksilat. Nah yang menarik juga di pencaksilat itu kan ada cabang, ada transferasi berat badan ya. Nah bagaimana di anak-anak yang sedang masa pertumbuhan tiba-tiba berat badannya berlebih menurut kelasnya? Dan itu juga sudah menarik gitu loh. Sebenarnya artinya bagaimana anak ini bisa tetap tumbuh, tetapi dia harus menjaga berat badannya. Pertama menurut saya, kalau seseorang itu dia mengkonsumsi makanan-makanan yang baik seperti yang saya jelaskan, makanan yang baik, makanan yang seimbang, dan aktivitasnya pun baik, maka berat badannya akan cenderung stabil. Mungkin ada penambahan sesuai dengan pertumbuhan usia dia mungkin. Itu which is good, itu baik. Sementara yang satunya saya tidak menjudge itu tidak baik, karena buktinya toh meskipun dia bertambah berat badan tetap jadi atlet andalan kok, nggak mempengaruhi gerangan dia kok, ya kan? Mungkin kalau dari segi ciloknya bisa jadi menambah dia nafsu makan. Cilok itu punya kesedapan sendiri, apa sih namanya? Punya bikin dia sedap, wah kalau makan cilok sedap nih. Habis makan cilok kita kan nggak tahu dia senang makan yang lain tiba-tiba bisa gitu kan? Karena mungkin di situ ada penyedapnya, atau mungkin di situ ada digoreng misalnya ciloknya. Ya yang bisa kita lakukan adalah kita sudah mengedukasi kepada orang tuanya bahwa sebaiknya dikurangi atau bagaimana, seperti itu kan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.